Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Kan kami dari mahasiswa Stok Bina Guna ingin mewawancarai tentang anti korupsi. Jadi perkenalkan nama saya Syukri Nandis Bu. Saya Kenalkan, nama saya Puadian Sanasution. Nama saya Hotman Paulus. Saya Kusumiko. jadi kami sih wawancara singkat aja sebenarnya tentang anti korupsi. Mungkin bisa guru tersebut bisa memberi penjelasan singkat lah tentang anti korupsi ini. Tentang korupsi yang sering terjadi di sekolah. Kalau sebelumnya, oke, terima kasih untuk waktunya. Pendapat saya kalau dulunya ya, korupsi di sekolah itu terjadi seperti halnya guru menerima seperti cenderamata yang sengaja di request menurut saya. Nah, namun semakin kemari kesejahteraan guru juga sudah diperhatikan oleh pemerintah dan hilangnya kebiasaan-kebiasaan orang guru yang ada pada tadi sekolah ini sekarang sudah tidak lagi terjadi seperti itu gitu. Seperti murid membawa cenderamata baik itu secara paksa ataupun dari hatinya, itu semua sudah tidak terjadi lagi. Beda hal jika ada event tertentu seperti Hari Guru, terkadang mereka itu memberi layaknya seorang anak-anak hanya berupa jajanan. Tidak ada lagi seperti permintaan guru, meminta halnya contohnya ya, nanti Hari Guru bawain bapak baju. Nah itu kan secara request gitu ya, padahal secara logikanya seorang anak sekolah dasar itu tidak paham baju yang bagaimana dan ukuran bagaimana untuk seorang guru gitu. Jadi lebih naturalinya anak-anak sekarang kalau memberi hadiah itu pun tergantung eventnya. Seperti Hari Guru kemarin mereka lebih ngasih ke wafer 1 biji coklat. Nah kalau iya berupa makanan. Nah menurut saya itu hanya reward berbalas gitu. Sama pun seperti kami menerapkan anti korupsi kepada siswa itu dengan cara jika murid itu berprestasi, maka kami tidak lagi memberinya dalam bentuk uang, tetapi memberinya dalam bentuk seperti cenderamata, atau bisa jadi seperti makanan juga, bisa jadi juga dengan seperti membuat bintang-bintang kecil yang itu akan nanti dihitung pada akhir semester untuk penambahan jumlah nilai seperti itu. Jadi penanaman anti korupsi itu dimulai dari dalam kelas itu sendiri. Untuk siswa sendiri, sekolah ini sudah mengajarkan kejujuran supaya siswa ini tidak melakukan korupsi. Mungkin contoh singkatnya ya, kamu tidak boleh saya mengerjakan ini, habis itu dia nggak mengerjakan, ya dikasih uang sama kawannya ini, supaya kawannya ini. Kalau di sekolah ini tidak, karena memang penanaman yang pertama adalah produk Pancasilanya ya, gotong royong, saling menolong gitu. Jadi seperti di kelas saya itu ada satu yang baru pandai membaca tapi belum memahami isi bacaan. Jadi pada saat dia membaca soal, dia itu butuh waktu untuk mencerna apa arti kalimat yang dia baca. Jadi sifat dari teman-teman yang lain adalah membantu tapi tidak pernah minta reward, nanti jam istirahat beliin aku makanan ya. Tidak pernah terjadi seperti itu, karena memang penanamannya bantu teman kalau memang masih dalam proses belajar. Namun kalau saat ujian, kalian memiliki hak untuk bertanya kepada guru secara langsung, tidak kepada temannya, agar tidak jadi keributan. Jadi penanamannya dimulai dari situ, sifat gotong royong dan tolong menolong tanpa pamrih. Sekolah itu diajari nggak pentingnya tidak mengambil hak orang lain? Makanya dari pulpen mungkin ya, contoh kecil. Pentinglah seperti itu. Penanamannya itu karakter ya, berarti lebih ya. Sekolah itu penanamannya karakter. Jadi yang saya temui, saya pernah juga ngajar di kelas rendah, siswa yang tidak memiliki pensil salah satunya,
dia berani mengungkapkan pendapatnya, saya nggak punya pensil. Lalu empati temannya memberikan pensil yang baru, secara logikanya secara yang baru gitu. Lalu temannya satu lagi bilang, bayarilah 1.000 gitu. Lalu saya bilang, pinjamkan saja kalau memang pensil kamu ada yang lama, saya bilang seperti itu. Jadi kalau menurut saya penanaman itu penting ya, dari mulai dasarnya mereka kelas 1 memberi tanpa meminta pamrih, lalu segala sesuatu itu jangan semuanya dinilai dengan rupiah gitu atau uang, harus dengan seperti ucapan terima kasih jika sudah diberi pinjam, dan mengembalikan lagi kalau memang hanya memiliki, maka dia pun berkata boleh aku pinjam, lalu kembalikan lagi ke seperti semula dan ucapkan terima kasih seperti itu. Sekolah mengajarkan anak-anak untuk menghargai aturan dan tata tertib. Iya, sekolah mengajarkan saling menghormati, tata tertib, karena dimanapun mereka berada yang namanya kita memiliki aturan dan peraturan juga sanksi. Jadi itu selalu kami tanamkan ke siswa. Itu udah ada nggak kegiatan itu mungkin lah di kadang atau pas lagi mengajar tidak anak-anak mungkin tidak yang melakukan ini kayak tadi aturan lain jangan mau ikut apa gitu untuk berbagi atau tidak mungkin diri sendiri. Kalau kegiatan seperti itu kami lakukan, terlebih kalau lebih ke kegiatan agama itu ya. Nah, kalau saya sebagai guru yang beragama Islam, walaupun saya guru kelas, di sekolah ini kegiatannya kalau yang untuk beragama Islam, kegiatan Isra Mi'raj itu kita gabungkan ke acara tunggahan puasa. Di situ kita kegiatannya kita tampung anak yang dari sekolah ini juga, yang duafa juga yatim dan piatu. Itu kita bagi santunan beras minimal 3 kilo. Makanan pokok. Iya, makanan pokok. Tidak berupa uang lagi. Kembali lagi tidak berupa uang, seperti makanan, minyak, telur. Juga nanti kami mengundang orang tua kalau mau bagi. Jadi penanamannya itu siswa melihat ternyata bersosial itu kan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, terlebih di bulan puasa. Jadi di situ kita penanaman kepada anak, di bulan puasa ini semakin kamu banyak berbagi, semakinlah kamu banyak dapat ini. Jadi kegiatan-kegiatan berbagi itu kalau yang saya yang sebagai guru agama Islam seperti itu. Juga yang di agama Kristen juga kalau kegiatan Natal yang saya perhatikan juga siswa itu mendapatkan haknya seperti makan dan jajan, bukan juga berupa dapat kayak misalnya yuk kamu bisa ini nanti kita kasih nih 100.000, itu kayaknya enggak gitu. Lebih ke rewardnya makanan karena kita sekolah dasar. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Mungkin apabila hanya kurang cocok lain maka Iya, sama-sama. Jika jawaban saya juga kurang pas, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.